Salam sejahtera untuk kita semua. Praktikum hari ini eh, kita akan membuat proyek sederhana untuk menampilkan kalimat Hello World. Nah, untuk materi praktikum hari ini, prasyaratnya adalah yang pertama, node sudah harus ada software Android Studio. Prasyarat yang kedua, sudah ada emulator, dan emulator yang saya pilih dan saya gunakan adalah BlueStack, dan sifatnya opsional, artinya bisa ada dan eh, bisa juga tidak ada, tergantung pilihan emulator kalian. Nah, saya sarankan untuk pembelajaran Android, programming Android, saya sarankan untuk emulatornya menggunakan BlueStack. Oke, itu dulu. Jadi sebelum masuk materi ini, pastikan saya ulangi lagi bahwa softwarenya Android Studio udah berhasil diinstal dengan baik, dan yang kedua adalah BlueStack. Ya, emulator BlueStacknya juga sudah diinstalasi dengan baik. Nah, kalau sudah prasyaratnya sudah siap, yang pertama harus dilakukan adalah open dulu BlueStack-nya. Running ditunggu, memang perlu beberapa waktu untuk bisa tampil seperti ini. Ini adalah emulatornya dari BlueStack. Ditunggu waktunya loading. Setelah beberapa waktu akan masuk ke halaman utama dari emulator. Nah, di sini sebelum bisa digunakan sebagai emulatornya Android Studio, ada pengaturan yang perlu diperhatikan. Silahkan masuk ke pengaturannya BlueStack. Di sini ada setting, dan masuk lagi ke bagian preference. Nah, di sini ada yang harus diaktifkan. Pastikan bahwa ADB-nya sudah dalam keadaan aktif. Ini dalam keadaan dicentang. Nah, Android Debug Bridge atau ADB ini akan berkomunikasi antara softwarenya Android Studio dan emulator BlueStack. Nah, ini yang dipastikan dalam keadaan aktif. Oke, kalau sudah emulatornya sudah siap, nah langkah kedua baru aktifkan Android Studio-nya. Nah, sampai di sini ini sudah di open dua softwarenya Android Studio, yang pertama dan yang kedua BlueStack. Nah, langkah berikutnya yang akan dikerjakan adalah membuat project baru. Nah, di sini sebenarnya sudah diberikan informasi yang sangat jelas dari Android Studio bagaimana caranya untuk membuat project baru. Ya, tinggal diklik Start a new Android Studio project. Klik satu kali. Oke, di sini disediakan banyak sekali template yang bisa digunakan. Beberapa akan kita gunakan. Nah, untuk
beberapa pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan template empty activity ya. Jadi setiap halaman yang ada di dalam Android, di dalam apps-nya Android itu disebut dengan activity. Jadi kalau ada 3 halaman, biasanya kita mengenalnya istilahnya dengan 3 activity. Ya, ini halamannya. Halamannya defaultnya template kosong, empty activity. Kalau sudah, next. Nah, di sini tentukan nama aplikasinya. Misalnya ya, tentukan praktikum 1. Nah, package name-nya juga silakan ditentukan sendiri. Ini bisa saya ubah, misal package name-nya PAB dan praktikum 1 tetap. Nah, kemudian save-nya silakan tentukan sendiri. Ya, misalnya saya buat DD, dan jangan lupa ya, nama foldernya harus ada. Saya tentukan foldernya praktikum 1 di sini. Nantinya akan membuat suatu folder baru namanya folder praktikum 1, dan bahasanya bahasa pemrograman dari Android Studio. Nah, sekarang menyediakan 2 bahasa pemrograman. Yang pertama yang sangat populer di dunia adalah bahasa Java, dan yang kedua yang baru diperkenalkan oleh Google adalah bahasa pemrograman Kotlin. Nah, untuk kesempatan ini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, kemudian minimum SDK ya, ini menentukan lingkungan dari ekosistem smartphone atau ekosistem device-nya itu apa. Ditentukan minimum harus menggunakan OS-nya apa. Nah, di sini dilihat kalau saya menggunakan minimum menggunakan OS-nya Android Lollipop 5.0. Nah, di sini Android Lollipop ini lebih, kalau dari sisi programming itu lebih dikenal dengan API 21 ya. Jadi kalau ada istilah API 21 ya identik dengan OS-nya Android Lollipop. Nah, kalau sudah ini konfigurasi project udah siap, baru kita klik finish. Sambil menunggu membuat project baru, saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa acuan pembelajaran kita itu mengacu ke kurikulumnya Google sendiri. Nah, silakan googling di Android Fundamental. Nah, ini keywordnya Android Developer Fundamental. Nah, nanti pembelajaran kita kurikulumnya nanti
mengacu di kurikulum ini ya. Di sini ada, saya ingatkan kembali, ada Code Labs, dan Code Labs yang isinya adalah materi-materi praktikum yang direkomendasikan oleh Google sendiri, dan yang kedua ada konsep. Konsepnya lebih banyak bicara tentang uh, teori dan penjelasan kode-kode program yang kita buat. Nah, sekarang diklik satu kali code lab-nya, oh sorry, di open saja di page baru, halaman baru, begitu juga dengan konsep. Nah, ini udah ada collapse-nya, ada banyak sekali. Nah, saya minta untuk klik yang lesson Kotlin satu-satu, Android Studio dan Hello World. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Materi hari ini tidak banyak, ya. Baik, ini kelihatannya sudah ada. Ini tips, ya. Kembali ke project. Ke projectnya di sini ada menampilkan tips, ya. Bagi yang ingin membaca, ya silakan. Karena ini bagian tidak penting, hanya bagian tips close. Ya, ini. Nah, sekarang ini kita udah masuk ke dalam project, dan diperhatikan di sini sedang ada sinkronisasi Gradle. Ya, jadi sinkronisasi ini um, yang dikerjakan adalah mendownload library yang dibutuhkan untuk membuat uh, satu buah app. Jadi silakan ditunggu online internet ini biasanya. Jadi dibutuhkan koneksi internet karena proses yang dikerjakan adalah mendownload library yang dibutuhkan. Ya, di sini diberikan estimasi waktu sekitar 3 menit. Oke, di sini ada, saya mau ulang dulu. Baik, kita kembali. Ini sudah siap. Belum ya, masih ada beberapa proses yang dikerjakan. Oke, di sini ini sudah terlihat di bagian core labs-nya, eh,
apa-apa yang mau dikerjakan. Jadi di bagian kedua ini terlihat bahwa kita akan menampilkan kata-kata hello world. Nah, hello world ini akan tampil, ya, tampil di dalam emulator, baik itu emulatornya BlueStack atau emulatornya Android Studio, dan bisa juga tampil di smart device. Jadi target dari latihan hari ini adalah menampilkan kata-kata hello world ke dalam emulator. Masih ya, kita tunggu. Ada kendala jaringan, sebentar saya pindah dulu jaringannya. Oke, saya udah pindah ke jaringan. Oke, ini ya. Ini tadi ada sedikit kendala jaringan. Ini ya, kalau ada seperti ini, artinya ada kegagalan pada saat proses mensinkronisasikan Gradle. Jadi kalau saya jelaskan, ini artinya ada kegagalan mendownload library yang dibutuhkan. Nah, di sini jangan panik, ya, pastikan dulu konten isi internetnya sudah baik, sudah bagus. Kemudian kita sinkronisasikan kembali. Synchronize. Sini di bagian kanan, silakan ada pilihan Synchronize Project with Gradle Files. Nah, ini ya tombolnya. Synchron Project with Gradle File. Nah, ini ditunggu dulu. Oke, kita nunggu dulu. Ini butuh waktu. Nah, ini di sini kita kembali dulu. Sambil menunggu, kita lihat dulu langkah-langkah apanya saja. Langkah-langkahnya sudah kita kerjakan. Ada menginstal Android Studio, kemudian menambahkan project baru. Oke, ini kelihatannya sudah siap.
Nah, di sini kita akan melihat lingkungan kerja dari Android ya. Jadi lingkungan kerjanya di bagian atas, ini di bagian atas ada aplikasi apps-nya. Jadi di dalam satu project ini bisa nanti ada banyak lagi project ya. Satu app ini bisa terdiri banyak project. Kemudian di bagian di sebelahnya ada pilihan. Nah, pilihannya mau di running di mana? Ada banyak pilihan. Nah, di sini di bagian pertama kita akan running di virtual device. Nah, artinya virtual device ini kita akan running di BlueStack. Nah, aplikasinya nanti apps-nya nanti akan tampil di BlueStack di sini. Nah, ini otomatis akan tampil akan atau ada kalau BlueStack-nya itu sudah aktif. BlueStack-nya ini sudah dalam keadaan aktif. Nah, kalau sudah dalam keadaan aktif, maka di sini otomatis akan tampil. Nah, begitu juga dengan emulator yang lain. Nah, kayak ini di bawahnya ada emulator standar dari Android Studio yang sudah saya buat sebelumnya. Ini dan kalau nantinya mau di running di smartphone, di tablet dan media Android lainnya, nah harusnya di sini tampil. Jadi kalau ada misalnya mau di running di smartphone X maupun Y ya, di sini smartphone-nya akan tampil di sini. Jadi bisa dipilih. Nah, kalau sudah kita running, klik tombol runningnya, run apps. Kita tunggu untuk running, butuh waktu untuk build, untuk compile-nya, dan running di emulator BlueStack. Dan kita tunggu. Ini lagi ada proses instalasi. Kita nanti ada pesan bahwa activity-nya. Oke, kita lihat. Nah, ini. Nah, ini sudah tampil di emulator. Belum ada perintah apapun, kode program apapun, hanya menampilkan kalimat hello world ya. Jadi ini satu halaman ini, halaman hello world ini kalau di dalam Android ini diistilahkan sebagai satu activity. Nah, ini ya, istilah activity itu identik dengan ya ini page halaman ya. Jadi itu istilah dasar yang harus dimengerti, dipahami oleh Android programmer. Nah, kalau sudah, kita bisa melihat dulu lingkungan kerja lainnya. Nah, di sini kita di bagian kiri ya, di bagian kiri ini di bagian projectnya, ini ada banyak sekali tab yang akan sering kita gunakan adalah project. Nah, di project ini
terdiri dari banyak lagi struktur. Nah, tidak perlu bingung. Jadi ini akan kita pelajari satu persatu. Jadi yang perlu diingat adalah folder Java. Kemudian masuk ke folder yang pertama. Nah, ada main activity utama, double klik. Nah, di sini nantinya akan dituliskan kode-kode program. Nah, kemudian yang pertama udah saya sampaikan, ini ya bagian kode programnya di bagian Java. Nah, bagian yang kedua yang perlu diingat adalah bagian resources, sumber dayanya. Nah, sumber dayanya isinya apa saja? Di sini sumber dayanya ada yang berkaitan dengan drawable. Drawable ini nantinya berkaitan dengan sumber daya gambar, kemudian vektor, ya berkaitan seperti itu. Dan yang kedua adalah layout. Nah, minimap ini tidak terlalu penting, jarang digunakan, dan value. Value ini untuk menampung data-data string. Jadi dari Android sendiri mengharapkan bahwa semua string yang sifatnya dinamis, artinya sering berubah, ya itu ditempatkan ke dalam satu sumber daya value seperti kode-kode yang berkaitan dengan color, string, style, dan sebagainya. Nah, yang perlu diingat adalah yang paling akan sering digunakan di praktikum selanjutnya adalah activity main. Nah, ini ya. Jadi saya ingatkan kembali lingkungan kerjanya tidak perlu mengingat terlalu banyak dulu. Jadi yang perlu diingat adalah bagaimana cara runningnya, memilih emulator atau device-nya apa, running. Kemudian di sini di bagian folder project itu juga tidak perlu terlalu diingat semuanya. Yang diingat adalah ini ya, main activity yang pertama, dan di bagian resources, folder res itu di bagian layout. Nah, di sini terlihat ada hello world. Nah, ini activity ini ada di bagian layout. Jadi ya untuk desain dan tampilan hello world ini adanya di mana? Ini adanya di activity main. Nah, di sini kita lihat boleh dibesarin seperti ini. Nah, ini terdiri dari di bagian kanan ya, lihat di bagian lembar kerjanya yang sedang aktif adalah activity underscore main titik XML. Jadi formatnya apa? Format layoutnya adalah format XML. Nah, format ini, nah untuk desain layoutnya mau bagaimana? Di sini disediakan ada code, split, and design di bagian kanan atasnya. Di bagian code ya, di sini hanya menampilkan kode-kode XML. Nah, kalau desainnya gimana ya? Ini desain yang ada yang tampil berdasarkan kode, atau mau di split. Nah, ini di split. Ya, ini kata-katanya hello world kenapa bisa tampil di sini? Ini di dalam activity ada sebuah komponen yang namanya adalah text view. Nah, ini text view-nya. Nah, di dalam text view-nya ada kata-kata kalimat hello world. Nah, di dalam sebuah activity ini ada banyak pilihan untuk menentukan layout. Nah, secara defaultnya dari Android Studio menyediakan layoutnya constraint layout, ya, layout constraint. Oke, ini sudah berhasil. Kalau mau di close ya udah, ini ada pilihannya di atas, close, atau mau dibuka kembali boleh, seperti itu
ya. Dan oke, baik, kembali lagi. Nah, kita sudah sampai di sini, kita sudah berhasil ya, sudah masuk ke poin ketiganya. Kita sudah bisa membuat project baru menggunakan Android Studio, dan kemudian juga sudah bisa menampilkan hasilnya ke dalam emulator. Kebetulan emulator yang saya pilih adalah emulator BlueStack, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bagi yang terbiasa dengan emulator-emulator lain, ya bisa digunakan, tidak masalah. Jadi bisa digunakan, bisa di running, ditampilkan di emulator-emulator yang tersedia di banyak platform. Oke, sampai sini kita sudah berhasil running. Nah, berikutnya kita opsi yang lain selain running di emulator BlueStack. Nah, dari Android Studio sendiri juga sudah menyediakan Android Virtual Device. Ya, ini disebut dengan AVD. Ya, jadi ada AVD, ya singkatan dari apa? AVD ini singkatan dari Android Virtual Device. Nah, ini disediakan cara-caranya, bagaimana caranya membuat AVD, Android Virtual Device. Jadi nanti aplikasinya bisa running di emulator yang disediakan oleh Android Studio. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya sebelum membuat Android Virtual Device, nah, syaratnya adalah yang pertama, nah, pastikan di bagian tool SDK Manager, di bagian SDK Update Sites. Nah, pastikan toolsnya itu sudah diinstalasi, sudah diinstal, sudah di-download. Nah, ini Intel HAXM. Nah, ini pastikan sudah dipilih ya, dalam keadaan dicentang. Kalau belum, ya aktifkan dicentang. Setelah diaktifkan, oke. Nah, kalau sudah juga harus ada proses instalasi ya, setelah dilakukan di Android Studio, pastikan ini diinstalasi dengan baik. Nah, kalau saya posisi downloadnya ada di sini. Ya, ini mungkin beda-beda di komputernya masing-masing. Kalau saya instalasinya saya ada di D. Ya, silakan masuk secara manual ke folder yang ada, folder downloadnya. Nah, kemudian ini yang diinstal, Intel HAXM Android.exe. Nah, kalau sudah berhasil, nah langkah selanjutnya ini bisa dikatakan bahwa Android Studio-nya sudah siap untuk membuat Android Virtual Device atau emulator baru. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya sangat sederhana. Di sini di bagian tools lagi, kemudian pilih AVD, Android Virtual Device Manager. Nah, tambahkan lagi create virtual device. Ini saya sudah ada satu. Oke, kemudian saya mau nambahin lagi. Jadi di dalam Android Studio bisa ada banyak
banyak virtual device, jadi tidak hanya ada satu. Nah, ini boleh create lagi. Ini silakan tentukan sendiri mau kategorinya apa, kemudian size-nya berapa inci, resolusi dan sebagainya. Kemudian next. Kemudian ini ya, ini yang saya pilih misalnya sebagai contoh. Next lagi, kemudian beri nama dan akhiri dengan finish. Oke, ini sedang creating Android virtual device. Oke, ini udah ada. Ya, ini ada saya tambahkan yang baru. Jadi saya ada di Android Studio, saya ada eh, dua AVD, Android Virtual Device. Nah, ini bisa di running, mau di launch. Jadi ditampilkan ke layar ke lembar kerja kita nanti seperti ini, ada kurang lebih ya emulatornya. Atau bagi yang tidak mau report, ya udah tinggal pilih di sini yang seperti saya bilang. Mau runningnya mau di mana? Mau di virtual device-nya emulator BlueStack atau yang lain. Nah, ini saya pilih ya, saya pilih yang kedua. Ya, ini ada banyak nantinya, terserah. Ini Android Virtual Device yang disediakan oleh Google Android, saya pilih yang ini. Dan kemudian running. Nah, kebetulan ini runningnya agak sedikit lama. Ya, silakan ditunggu. Nanti yang dikerjakan adalah dari Android Studio ini akan menampilkan dulu emulatornya ke layar. Jadi diaktifkan dulu emulatornya. Kemudian sudah aktif, sudah ada emulatornya, kemudian baru nanti ada proses instalasi ke ya ini emulatornya. Ini boleh kita tekan powernya sambil menunggu. Ya, kita tunggu. Ini prosesnya memang agak sedikit lama, silakan ditunggu saja sampai dengan emulatornya dalam keadaan siap untuk digunakan. Nah, kalau sudah siap untuk digunakan, nanti aplikasinya tampil di sini. Nah, ini opsi yang kedua. Ya, jadi setelah running di BlueStack, kita bisa merunning di emulator AVD. Bisa running di Android Virtual Device. Nah, ini udah masuk. Sudah mulai aktif Android emulatornya udah mulai aktif. Nah, ini sama persis dengan apa yang ada di dalam Code Labs Google. Jadi ini ada beberapa penyesuaian. Ya, mungkin silakan dibaca lagi langkah-langkahnya seperti apa. Sambil menunggu silakan dibaca-baca ini di bagian Code Labs dan di bagian fundamentalnya. Silakan dibaca lagi your first Android app. Nah, apa yang terjadi di balik layar pada saat kita membuat project baru. Nah, apa-apa yang sudah kita kerjakan. Nah, ini lingkungan kerjanya yang sudah saya jelaskan. Ini lebih detail lagi. Jadi bagi yang ingin tertarik mengenal semua komponen-komponen lingkungan kerja dari Android Studio boleh membaca ini. Nah, ini sudah tampil. Ini udah tampil di Android Virtual Device AVD-nya. Nah, sama persis di emulatornya. Jadi ini berbagai opsi. Jadi ini dari menggunakan BlueStack dan menggunakan Android Virtual Device. Tapi saya secara pribadi lebih menyarankan untuk BlueStack karena lebih ringan, tidak memerlukan sumber daya yang banyak, ya tidak makan memori kalau saya bilang. Ini
Nah, di bagian yang ketiganya ada bagaimana kalau kita ingin melihat. Nah, ini tadi hanya tampil di emulator. Nah, emulator ini tidak menunjukkan tampilan yang benar-benar real. Nah, untuk melihat realnya tampilannya bisa running di smartphone. Nah, running di smartphone ini ada di bagian teks 4 physical device. Nah, ini silahkan dipelajari sendiri karena tidak ini ya, tidak mungkin saya praktekkan melalui media uh, video. Silakan dikerjakan. Ini sudah ada perintah-perintahnya. Apa yang harus dikerjakan? Yang pertama, saya buat kesimpulan dulu. Yang pertama, aktifkan dulu USB debugging. Jadi di handphone itu atau di smartphone itu defaultnya adalah developer option itu dalam keadaan hidden, disembunyikan. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Mode developernya harus diaktifkan untuk smartphone tersebut. Nah, caranya ini sudah disediakan bagaimana cara-caranya, ada setting, kemudian masuk ke about phone, masuk ke build number, kemudian di tap 7 kali build number. Nah, kalau sudah di tap 7 kali build number akan tampil developer option. Nah, choose USB debugging. Nah, kalau sudah connect, sudah ada developer optionnya, konekkan smartphone ke notebook dengan menggunakan USB. Nah, nanti ada proses instalasi, ditunggu proses instalasinya. Kalau sudah dikenali di notebook, nanti posisinya nanti akan tampil di sini. Di Android Studio nanti akan tampil. Nah, ada yang baru ya. Jadi di sini akan tampil ada physical device. Physical device-nya apa? Bagi yang sudah benar-benar divernya udah bagus baik, nanti akan tampil mereknya, merek dari smartphone-nya. Nah, tinggal dipilih device-nya dan running device-nya. Nah, pada saat running ya ditunggu dulu dan nanti akan tampil di smartphone. Nah, ini yang perlu diingat bahwa USB debugging-nya harus aktif. Ya, ini tergantung merek ya, tergantung merek dari smartphone-nya. Tapi pada dasarnya ini sama ya, untuk tipe-tipe smartphone yang baru pada dasarnya sama. Ini yang harus dikerjakan. Ya, saya ingatkan kembali ada beberapa merek handphone yang pengaturannya tidak hanya untuk mengaktifkan USB debugging saja. Ya, selain developer optionnya diaktifkan, USB debuggingnya ada juga install via USB. Nah, itu juga perlu diaktifkan. Jadi beda-beda smartphone, beda pengaturan, tapi pada dasarnya pasti ada untuk pengaktifan developer option. Nah, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Ini bagian yang harus kalian kerjakan sendiri, eksplorasi sendiri, karena tidak mungkin saya bantu untuk mengeksplorasi, tergantung dari merek smartphone. Silakan eksplorasi sendiri. Jadi di sini di bagian ini seharusnya smartphone kalian itu bisa dikenali di Android Studio. Di sini akan tampil. Nah, kalau udah tampil ya artinya udah bisa tampil aplikasinya. Baik, di sini berikutnya apalagi? Berikutnya di sini ada berbagai macam penjelasan, silahkan dibaca sendiri. Nah, loket ini juga nanti akan kita pelajari di bagian praktikum selanjutnya, tidak akan saya berikan, tapi ini silahkan dibaca sendiri, boleh. Kemudian ada coding challenge. Nah, ini coding challenge-nya. Di sini
kita sudah bisa menampilkan kata-kata hello world, halo dunia. Nah, sekarang diminta ganti kata-kata hello world menjadi happy birthday. Nah, gimana caranya? Silakan, ini coding challenge-nya, tantangannya untuk kalian. Gimana caranya merubah kalimat hello world ini menjadi happy birthday. Nah, perhatikan struktur dari kode programnya. Tadi sudah saya jelaskan ada apa-apa saja yang perlu diingat ya. Nah, jadi sampai di sini saya ulangi kembali. Setelah melalui praktikum ini, diharapkan kalian bisa merunning aplikasi, membuat project Android baru, kemudian running aplikasinya di emulator, minimal di emulator. Nah, silakan pilih sendiri, boleh di BlueStack atau di Android Virtual Device. Kalau saya secara pribadi lebih memilih di BlueStack dan di smartphone. Nah, untuk pembelajaran di BlueStack, tapi untuk project itu biasanya dengan smartphone langsung juga boleh, nggak masalah ya. Itu kemudian juga terakhir, targetnya saya minta kalian coding challenge-nya ya bisa dikerjakan. Coding challenge ini mengasah logika kalian. Nah, logikanya gimana sih bisa tampil hello world ini, kok bisa tiba-tiba tampil kata-kata hello world ini, bagaimana caranya? Di bagian mana kira-kira apa yang harus diubah? Ya, itu dilakukan eksplorasi secara mandiri. Saya berharap ini dikerjakan karena challenge ini melatih kemampuan kalian, melatih logika kalian, karena pembelajaran mandiri ini sangat baik sekali ya. Oke, saya akhiri materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat belajar.